kenapa ini mamanya kok tiba-tiba nyekik adiknya kayak gitu. Terus dia lari ke Brandon, dia bilang kayak, om, mama kenapa tuh? Kok dia tiba-tiba nyekik si Tristan? Tolongin dong. Halo fam, balik lagi di PKK, pembahasan kasus kriminal. Di episode kali ini kita bakal bahas tentang sebuah kasus yang dimana ada sepasang kakak beradik yang terlibat dalam hubungan incest. Nah, dari hubungan incest ini mereka memiliki 6 orang anak. Pada awalnya mereka berdua ini berhasil merahasiakan hubungan mereka selama kurang lebih 2 dekade. Tapi ya namanya rahasia ya, lama-kelamaan pasti mulai terbongkar. Nah, demi menjaga rahasia ini, mereka berdua akhirnya dengan tega memutuskan untuk menghabisi nyawa anak-anak mereka sendiri. Nah, bagaimana kisahnya? Oke, langsung aja ke pembahasannya. I hope you're ready. Sarah Barris lahir dan besar di kota Sheffield, Inggris. Dia ini tuh adalah salah seorang dari 5 bersaudara, yang dimana 5 bersaudara ini tuh punya ayah yang beda-beda. Karena ibunya Sarah ini tuh intinya terlibat sama banyak cowok dan punya anak, tapi nggak ada satupun dari mereka tuh yang mau tanggung jawab. Jadi ya di rumah itu cuma ada ibunya Sarah dan kelima anaknya, termasuk Sarah. Nah, meskipun dia ini posisinya udah jadi single mom, anaknya 5, ibunya Sarah ini tuh bukannya berusaha memperbaiki diri dan jagain anak-anaknya, tapi dia tuh malah tetap mikirin dirinya sendiri. Berasa kayak masih anak ABG, masih remaja, masih gadis gitu. Anak-anaknya ini tuh gak ada yang diurus, dibiarin liar gitu aja. Gak pernah dikasih kayak aturan, oke, semuanya ke sekolah gitu, gak ada. Jadi mau berangkat sekolah terserah, gak ke sekolah ya terserah. Makanan juga gak diurus, yang penting ada gitu di atas meja, di kulkas. Kalau mau makan ya ambil-ambil sendiri. Nggak ada istilahnya jam makan siang. Oke, ini waktunya sarapan, ini waktunya makan siang, ini waktunya makan malam. Nggak ada sama sekali. Mau tidur jam berapa? Jam 9 tidurnya? Boleh. Mau begadang sampai tengah malam? Boleh. Benar-benar anaknya itu dibiarin bebas lepas. Selain itu, dari usia dini, Sarah dan saudara-saudaranya ini tadi tuh terekspos dengan berbagai macam hal negatif. Mulai dari alkohol, obat-obatan terlarang. Bahkan, Sarah ini sempat mendapatkan pelecehan seksual dari salah satu teman ibunya yang main ke rumah. Nah ya pokoknya di rumah itu benar-benar kacau balau. Anak-anak ini tuh sama sekali nggak mendapatkan perhatian dari ibunya. Dan karena nggak dirawat dengan baik, akhirnya dinas sosial sampai mutusin buat ngambil anak-anak ini tadi, termasuk Sarah, dari ibunya. Jadi karena ibunya ini nggak dianggap bisa menjaga anak-anaknya, akhirnya kelima anak dia itu diambil sama dinas sosial dan di sana mereka dirawat sama pemerintah. Nah dari sana, Sarah dan saudara-saudaranya ini tadi itu dalam pengawasan dinas sosial. Jadi mereka itu sering dipindahin ke sana, ke sini, pindah tempat tinggal gitulah. Sampai akhirnya di usia 9 tahun, Sarah dan saudara-saudaranya ini tadi dikembaliin ke rumah ibunya. Setelah balik tinggal bareng di rumah ibunya bersama saudara-saudara dia, Sarah ini tadi tuh jadi deket dan akrab banget sama salah satu kakaknya yang bernama Brandon. Nah, Brandon ini tuh anaknya suka bikin masalah, anak nakal gitu, suka bikin onar. Di sekolah tiba-tiba temennya digebukin, di pinggiran jalan ketemu teman tiba-tiba dia pukulin. Pokoknya bener-bener pembuli gitulah. Sedangkan sebenarnya Sarah ini tuh tipe anak pendiam, gak terlalu banyak omong. Jadi antara Sarah sama Brandon ini tuh sifatnya bener-bener berkebalikan. Tapi entah kenapa akhirnya Sarah ini tuh malah nganggep Brandon sebagai sosok panutan. Ya mungkin karena dia ngeliat Brandon pemberani gitu, gak kayak dia yang pemalu, jadi dia pengen kayak Brandon. Ya meskipun sih itu salah, tapi di sini kan posisinya Sarah ini tuh masih umur 9 tahun. Dia masih belum bisa membedakan benar dan salah. Jadi ketika dia ngeliat Brandon yang kayak gitu, mungkin di mata dia ya, wah keren banget nih kakakku pemberani gitu. Nah dari situ Sarah sama Brandon ini tuh semakin akrab, semakin lengket, kemana-mana selalu bareng. Bahkan waktu Brandon mukulin temen-temennya, Sarah ini tuh nontonin. Dan semakin lama dia ngabisin waktu sama Brandon, semakin dia akhirnya ketularan sifat-sifatnya Brandon.
Jadi yang awalnya dia cuma nontonin, akhirnya dia juga ikut-ikutan. Nah, Sarah sama Brandon ini tuh nggak cuman mukulin dan ngebully teman-temannya di sekolah. Mereka juga ngelakuin hal yang sama ke saudara-saudaranya di rumah. Selain itu, mereka juga jadi suka banget sama film horor. Mereka suka sesuatu yang berbau-bau kekerasan gitu. Nah, untuk nyalurin keinginannya buat ngelakuin kekerasan itu tadi, selain sering mukulin teman-teman dan juga saudaranya sendiri, mereka berdua juga ngelampiasin semua itu ke hewan. Contoh nih ya, suatu hari mereka itu ngelihat ada burung di atas pohon waktu mereka lagi jalan-jalan di sekitaran rumah. Kalian tahu apa yang mereka lakuin? Si Sarah sama Brandon ini ambil batu, terus mereka timpukin tuh, mereka lemparin pakai batu. Nah, ada kejadian lagi nih. Jadi di rumah itu kan mereka punya peliharaan hamster. Waktu itu mereka ngerasa bosen gitu, gabut. Jadi dengan isengnya, mereka keluarin hamster itu, dan waktu hamsternya lari-larian di luar, mereka injek-injek hamster itu sampai tewas. Beberapa tahun kemudian, saat Sarah umur 14 tahun, sedangkan Brandon umur 18 tahun, hubungan mereka ini tuh berubah menjadi sangat-sangat tidak wajar. Ya gimana mau wajar? Karena pada saat itu mama mereka berdua itu nggak sengaja mergokin Sarah sama Brandon lagi kirim-kiriman surat cinta. Ya, surat cinta. Kayaknya orang lagi pacaran. Di dalam surat itu mereka saling menyatakan cinta, bener-bener kayak orang lagi kasmaran gitu lah. Melihat isi surat yang kayak gitu, mamanya Sarah sama Brandon yang biasanya nggak pernah peduli sama anaknya, itu sampai-sampai langsung telepon pihak pengawas sosial buat minta pertolongan. Tapi sayangnya, pihak pengawas sosial dapat laporan kayak gitu dari mamanya Brandon sama Sarah. Mereka tuh sama sekali nggak ada usaha buat bantu. Atau sekedar ngecek gitu ke rumahnya, benar-benar nggak ada usaha apapun. Jadi ya, situasi kayak gini tuh terus berlangsung sampai akhirnya Sarah ini tuh hamil anaknya Brandon waktu dia umur 16 tahun. Coba kalian bayangin, Sarah ini tuh hamil anak kakaknya sendiri, yang berarti anak yang dikandung itu ya anak dia sekaligus keponakannya juga. Aneh banget gak sih? Mungkin di sini beberapa di antara kalian ada yang mikir kayak, wah, sampai kebobolan hamil. Ya, paling nggak setelah ini Sarah bakalan sadar lah, dia bakalan tobat dan berhenti pacaran sama kakaknya sendiri. Tapi sayangnya kalian salah besar, karena setelah lahiran anak pertama ini tadi, dia cuma jarak kayak beberapa bulan kemudian hamil lagi. Sarah akhirnya punya 4 anak, dan jaraknya itu cuman kayak bentaran doang gitu loh. Karena abis Sarah ini tuh lahiran, dia jarak beberapa bulan hamil lagi. Lahiran beberapa bulan hamil lagi gitu terus. Dan untuk nama dari anak-anak ini kita cuman tahu nama anak yang pertama sama yang kedua. Karena untuk anak yang ketiga dan keempat itu dirahasiakan. Jadi untuk anak yang pertama namanya adalah Blake, sedangkan anak yang kedua bernama Tristan. Anyway, setelah melahirkan bayinya, Sarah itu tinggal bersama keempat anaknya di rumah sendiri. Sedangkan untuk menghindari kecurigaan, Brandon ini tuh tinggal nggak jauh dari Sarah, tapi di rumah yang berbeda. Yang dimana di sana itu Brandon memainkan peran sebagai seorang paman yang selalu peduli banget sama keponakan-keponakannya. Karena nggak ada satupun di sana yang tahu kalau Brandon ini sebenarnya adalah ayah dari anak-anak Sarah. Lah, kok bisa nggak ketahuan? Emang nggak ada gitu yang tanya-tanya ke Sarah siapa ayah dari anak-anak dia? Ya, pastinya banyak orang yang tanya dong. Bahkan dari waktu Sarah tuh lahiran anak yang pertama, waktu dia di rumah sakit, kan ya pasti ditanyain lah siapa ayah dari bayi yang dia barusan lahirin. Tapi di sana Sarah bilang bahwa ayah dari bayi itu tuh intinya nggak mau tanggung jawab dan nggak mau berurusan sama Sarah maupun anaknya. Dan Sarah selalu ngasih jawaban yang sama setiap kali dia ngelahirin. Entah itu anak yang kedua, ketiga, dan keempat. Pokoknya Sarah tuh bilang bahwa keempat anak itu tadi tuh sebenarnya punya ayah yang sama. Tapi ayah mereka itu intinya nggak mau berurusan sama Sarah maupun anak-anaknya. Jadi Sarah itu bilang ke orang-orang bahwa dia mau jadi single mom. Ya, meskipun sih di sana itu biasa ya. Di luar negeri tuh punya anak tanpa menikah, terus jadi single mom tuh biasa. Nggak kayak di sini. Kalau di sini kayak gitu paling ya
dijadiin bahan gosipan sama emak-emak satu kompleks ya kan. Tapi kok bisa-bisanya nggak ada orang yang curiga gitu. Kenapa kok Sarah mau terus-menerus berurusan sama cowok yang sama sampai punya 4 anak. Padahal cowoknya ini tadi tuh nggak mau bertanggung jawab sama sekali. Kayak nggak ada cowok yang lain aja. Lagian ya, kalau kalian lihat fotonya Blake sama Tristan, di sini kalian bisa ngelihat betapa miripnya mereka berdua itu sama Sarah dan Brandon. Ya, meskipun Sarah sama Brandon ini tuh punya ayah yang beda, tapi kan mereka itu ibunya sama dan kalian bisa ngelihat dong kemiripan di antara keempat orang ini. Menurut aku sih mirip banget ya. Apa cuman aku doang yang rasa mereka tuh mirip banget. Lagian ya, Sarah sama Brandon ini tuh kan pernah punya riwayat berhubungan incest. Nah, di sini Sarah tiba-tiba punya 4 anak sama cowok misterius yang sangat mirip sama Brandon dan Sarah. Dan juga kok Brandon sampai segitunya perhatian sama Sarah dan juga anak-anaknya. Setiap hari dari pagi, Brandon ini tuh udah di rumahnya Sarah. Bantu Sarah ngurus-ngurusin pekerjaan rumah, mulai dari bersih-bersih, gantiin pampers anaknya, nyiapin susu, bantuin masak, beres-beres, nganterin ke sekolah, dan lain-lain. Pokoknya bener-bener Brandon ini tuh memerankan peran sebagai seorang ayah. Tapi di sana dia tuh beralibi kalau dia itu sebagai paman ya emang peduli aja gitu sama keponakan-keponakannya. Waktu Blake dan Tristan umur 6 dan 7 tahun, mereka mempertanyakan tentang keberadaan ayah mereka ke Sarah. Dan di sana Sarah bilang bahwa ayah mereka itu udah meninggal karena ayah mereka ini sebenarnya adalah seorang pahlawan perang yang meninggal saat Perang Dunia Kedua. Yang BTW kayak gak masuk akal banget. Perang Dunia Kedua kan berakhir di tahun 1945 gak sih? Tapi ya mungkin karena mereka masih muda ya, masih umur 6 dan 7 tahun, mereka nggak paham sejarah, jadi ya mereka percaya-percaya aja. Seperti yang kita tahu, salah satu alasan kenapa hubungan incest itu dilarang keras adalah karena tingginya kemungkinan cacat lahir dari anak-anak hasil hubungan incest. Meskipun anak-anaknya Sarah itu nggak ada yang menderita cacat fisik, tapi mereka itu didiagnosa dengan berbagai macam gangguan kejiwaan. Blake, anak yang pertama, dia itu didiagnosa terkena ADHD dan gangguan bicara. Sedangkan anak yang kedua, Tristan, dia juga didiagnosa terkena ADHD, gangguan bicara, serta alergi yang cukup parah. Kedua anak yang lain kita nggak tahu informasi banyak tentang mereka karena lagi-lagi informasi tentang kedua anak ini tuh dirahasiakan. Tapi yang jelas mereka itu juga mengalami gangguan mental yang dimana mereka itu sampai harus mendapatkan pendidikan khusus. Oke, kita fast forward. Di sini Sarah sama Brandon itu umur 30 tahunan. Di umur 30 tahunan ini, mereka berdua itu masih menjalin hubungan asmara yang dimana mereka tuh malah akhirnya mutusin buat punya anak lagi. Jadi Brandon sama Sarah ini akhirnya punya 6 orang anak cowok dan gak sampai di sini aja, karena ternyata Sarah itu pengen punya anak cewek. Jadi akhirnya dia tuh berusaha buat hamil untuk yang ke-7 kalinya. Dan nerapin promil-promil supaya dia bisa hamil anak cewek gitulah pokoknya. Tapi untungnya usaha dia ini gak berhasil, jadi dia gak hamil lagi. Anyways, di sini Tristan dan Blake memasuki usia remaja, ABG gitulah ya. Nah, mereka ini bisa dikatakan anak yang baik, gak pernah bikin masalah, gak pernah bikin onar. Bahkan Tristan itu anaknya peduli banget sama orang-orang di sekitar dia. Nah, dia itu kan suka banget gonta-ganti warna rambut. Suatu hari dia itu mutusin buat ngecat rambutnya warna kuning. Karena itu adalah warna favorit dari salah satu temennya yang terkena kanker tulang. Tapi sayangnya mereka berdua ini tuh sering dibully dan dikucilin di sekolah. Ya mungkin karena mereka berdua ini berbeda, mereka punya gangguan bicara. Jadi teman-temannya tuh gak suka gitu aja sama mereka. Dan karena mereka ini ada di fase remaja, puber, ABG, akhirnya mungkin jiwa mereka berontak gitu ya. Jadi di tahun 2018 mereka ini tuh tiba-tiba berubah menjadi anak-anak yang problematik banget. Mereka ini sering berantem di sekolah, sering mukulin teman-temannya. Ya mungkin itu kayak usaha perlawanan mereka gitu lah ya, supaya gak dibully dan lain-lain. Tapi akhirnya kayak kebablasan gitu, mereka jadi anak yang nakal di sekolah. Saking seringnya mereka ini terlibat masalah di sekolah, sampai-sampai pihak dinas sosial itu 13 kali datengin rumah mereka buat
ngecek keadaan mereka berdua gitulah. Selain jadi sering suka berantem di sekolah ini, mereka berdua itu juga jadi suka film horor, suka kekerasan, terus suka nonton video-video tentang senjata-senjata gitu. Gak cuman itu aja, mereka ini juga kecanduan nonton video-video dewasa. Kayak setiap waktu, setiap saat, dimanapun, asalkan ada waktu senggang, entah itu beberapa menit doang, mereka bakalan cari cara supaya bisa nonton video-video dewasa. Dan ini tuh jadi masalah besar karena mereka ini jadi kepengaruh gitu sama video-video dewasa yang mereka tonton. Mereka jadi tiba-tiba sering ngajakin adik-adiknya itu ngomongin hal-hal yang menjurus ke arah ke sana. Terus sering ngajakin adiknya suruh duduk di pangkuan mereka. Bahkan Tristan sama Blake ini tuh pernah minta adik-adiknya buat megangin kemaluan mereka berdua. Blake juga pernah minta Tristan buat bantu dia supaya bisa muasin dirinya sendiri pakai tangan. Tahu kan maksudku? Ditambah lagi mereka itu pernah ketahuan lagi chattingan sama orang di internet, dan sama orang ini tadi mereka itu suruh foto kemaluan mereka buat dikirim ke dia. Waktu tahu itu, Sarah jadi marah besar. Tapi dibalik marahnya ini tadi, sebenarnya dia itu khawatir banget. Kok kedua anakku jadi kayak gini, makin hari kok makin parah. Dia ini tuh sampai berulang-ulang kali minta bantuan ke dinas sosial buat bantu cariin solusi supaya mereka berdua ini tuh bisa membaik. Pada Mei 2019, Tristan ini tuh tiba-tiba dilaporin telah melakukan pelecehan seksual terhadap salah satu temannya. Dan kasus ini jadi ramai banget sampai akhirnya pihak dinas sosial itu ikut terlibat. Dan di sini Sarah mendapatkan pertanyaan yang paling dia takutin. Pihak dinas sosial tanya ke Sarah tentang identitas ayah dari Tristan. Mendapat pertanyaan kayak gitu, Sarah langsung dengan tegas menolak untuk menjawab. Dia benar-benar gak mau ngasih tahu mereka siapa ayah kandung dari Tristan. Tapi pihak dinas sosial tuh tetap ngasih pressure ke Sarah. Mereka tetap maksa Sarah buat ngasih tahu siapa ayah dari Tristan. Karena sebenarnya mereka itu khawatir, kok Blake sama Tristan ini semakin hari semakin kayak gini kelakuannya. Mereka dapat pengaruh kayak gini tuh dari siapa? Tapi ya intinya Sarah tetap nolak buat ngasih tahu siapa ayahnya Tristan. Karena Sarah akhirnya tetap nolak gitu, nggak mau ngasih tahu siapa ayahnya Tristan, pihak dinas sosial jadi kayak curiga dan bertanya-tanya kenapa kok Sarah ini sampai segitunya menolak buat ngasih tahu siapa ayahnya Tristan. Tapi ya akhirnya mereka cuma sekedar bisa naruh Tristan dalam pengawasan mereka. Jadi Tristan ini tuh bakalan dimonitor terus ke depannya. Sedangkan setelah kejadian itu, Sarah jadi ketakutan luar biasa. Terus akhirnya dia ngechat Brandon gitu bilang kayak, aduh gimana nih kalau kayak gini terus ntar rahasia kita bisa kebongkar. Kita harus mikirin solusi nih gitu. Selain itu dia juga bikin beberapa postingan di Facebook. Postingan yang pertama itu tentang salah satu quote dari Stephen King. Murder is like potato chips. You can't stop with just one. Yang kurang lebih artinya adalah pembunuhan itu seperti keripik kentang. Kamu gak bisa stop cuman dengan satu aja. Terus di postingan yang kedua itu ada gambar Grim Reaper, malaikat pencabut nyawa ya, dengan tulisan coming for ya. Aku bakalan datang menjemputmu. Jadi ya ini mulai kayak tanda-tanda red flag itu dari Sarah. Karena kelihatan banget pikiran dia udah mengarah kemana ya kan. Terus di tanggal 23 Mei 2019, Sarah kirim chat lagi ke Brandon. Di sana dia bilang bahwa mereka berdua itu harus segera menghabisi nyawa anak-anak mereka hari itu juga. Karena kalau enggak, rahasia mereka bakalan terbongkar. Dan Brandon pun setuju. Jadi ya apa? Akhirnya mereka memutuskan untuk menghabisi nyawa ke-6 anak mereka sendiri. Setelah berpikir keras, mereka akhirnya memutusin buat ngeracunin anak-anak mereka. Jadi mereka kumpulin tuh obat ADHD sebanyak mungkin yang mereka bisa. Setelah itu mereka cekokin ke 4 anak mereka. Sedangkan untuk 2 anak yang lain kan masih umur 3 tahun sama 7 bulan. Nah gak mungkin dong dicekokin pakai obat itu. Jadi ya untuk sementara mereka biarin begitu aja. Setelah selesai nyekokin anak-anak yang tadi minum obat dengan dosis yang mereka udah yakin bakalan fatal banget dan bikin mereka bisa kehilangan nyawa, Sarah ngirim chat ke pihak sekolah dan bilang bahwa anak-anak tuh besok gak bakalan bisa berangkat sekolah karena lagi sakit. Abis kirim chat ini, Sarah dengan tenang tidur, sedangkan Brandon pergi pulang ke rumahnya. Mereka berdua ini benar-benar udah pede banget, yakin bahwa besok pagi ketika mereka bangun, ke-4 anak ini bakalan sudah dalam keadaan tidak bernyawa.
Keesokan harinya pada tanggal 29 Mei 2019, Sarah itu terkejut bukan main ketika dia bangun tidur dan melihat anak-anaknya itu pada baik-baik aja. Ya nggak baik-baik aja sih, mereka kena efek obat ADHD yang dikonsumsi dengan jumlah yang sangat berlebihan, jadi ya pasti ada efeknya. Mereka itu mual-mual, terus berhalusinasi. Tapi selain itu ya mereka baik-baik aja. Bahkan Blake sama Tristan itu dengan santainya lagi main Nintendo. Ngelihat rencananya gagal total, Sarah marah besar, terus dia ngechat Brandon tuh, ngasih kabar, anak-anak baik-baik aja, rencana kita gagal total, gimana nih? Terus ya akhirnya Brandon ke sana, dan ketika di sana dia ngelihat anak-anak tuh pada baik-baik aja, ya dia ikutan marah, dia ikutan emosi. Terus mereka bawa tuh si Blake sama Tristan ke dalam kamar. Dan di sana Sarah mulai mencekik Tristan pakai sebuah tali. Dan ngelihat kejadian kayak gitu di depannya langsung, Blake ketakutan lah ya. Kenapa ini mamanya kok tiba-tiba nyekik adiknya kayak gitu? Terus dia lari ke Brandon, dia bilang kayak, Om, Mama kenapa tuh? Kok dia tiba-tiba nyakik si Tristan? Tolongin dong gitu. Brandon ya nggak nolongin Tristan, dia malah ikut-ikutan nyekik Blake sampai akhirnya Blake pun kehilangan kesadaran. Setelah berhasil mencekik Blake dan Tristan sampai mereka berdua tuh kehilangan kesadaran, Sarah sama Brandon tuh masih kayak ragu-ragu, mereka takut kalau rencananya bakalan gagal lagi. Jadi mereka ambil kantong plastik buat ditaruh di kepalanya Blake sama Tristan. Buat mastiin kalau mereka berdua benar-benar gak bisa bernafas gitulah. Setelah itu mereka keluar dari kamar dan mencari anak-anak mereka yang lain untuk dihabisi nyawanya. Setelah itu, mereka menarik paksa anak ketiga mereka yang saat itu masih umur 12 tahun ke dalam kamar mandi. Sesampainya di kamar mandi, mereka memasukkan kepala anak itu ke dalam bathtub yang udah diisi air. Ya, anak ini jelasnya melakukan perlawanan lah ya. Tapi 2 versus 1, kepala anak ini tetap dipaksa di dalam air dengan harapan anak ini bakalan kehilangan nyawanya karena kehabisan nafas. Tapi entah apa yang terjadi, usaha mereka buat nenggelemin anak yang ketiga ini tadi tuh gagal. Terus ya, mereka berhenti sampai di situ aja. Brandon dengan santainya duduk-dudukan di sofa, sedangkan Sarah dia mulai panik karena di sini dia mulai nyadar bahwa dengan menghabisi nyawa anaknya itu malah bakalan jadi membuat masalah baru dan dia takut ditangkap polisi. Jadi apa yang dia lakukan? Akhirnya dia mutusin buat melimpahkan semua kesalahan ke Brandon. Jadi dia pura-pura jadi korban gitulah ya. Terus dia kumpulin tuh 4 anak dia ajak masuk ke dalam kamar dan dia kunci pintu kamar itu. Di dalam kamar, Sarah berpikir tentang bagaimana cara mengorkestra semua agar seakan-akan terlihat bahwa Brandon itu otak dari semuanya dan Sarah ini cuma jadi korban. Dia bikin catatan tuh di HP, di dalam catatan itu dia bilang bahwa Brandon adalah ayah dari ke-6 anaknya dan Brandon berusaha buat menghabisi nyawa mereka semua. Dia juga bilang bahwa Brandon udah berusaha meracuni anak-anak mereka tapi gagal. Jadi akhirnya Brandon itu memaksa Sarah buat bantu dia menghabisi nyawa Tristan dan juga Blake. Dan dia bilang kalau sampai ternyata keajaiban terjadi dan ke-4 anaknya ini tadi bisa selamat, dia minta tolong ke orang-orang buat menjaga mereka dengan baik. Intinya si Sarah ini tuh berusaha cuci tangan. Sedangkan Brandon gak tahu apa-apa, dia di luar lagi santai-santai duduk di sofa. Sama sekali gak terbesit di otaknya bahwa Sarah ini lagi berusaha jadiin dia kambing hitam. Wah, kocak banget gak sih si Sarah? Bertahun-tahun dia ini tuh nekat menjalin hubungan asmara sama kakak kandungnya sendiri. Meskipun dia tahu kalau hubungan incest itu tuh salah dan dilarang. Seakan-akan cintanya yang udah kayak dalam banget, dia gak bisa move on. Ending-endingnya dia malah berkhianat demi nyelamatin diri sendiri. Yalah, ternyata cintanya cuma segitu doang. Anyways, setelah menulis catatan itu di HP, Sarah mengirimkan chat ke temennya dan bilang bahwa Brandon itu udah menghabisi nyawa Blake dan juga Tristan. Dia bilang bahwa dia dan anak-anaknya yang lain tuh bakalan jadi target selanjutnya. Waktu baca chat dari Sarah ini, ya temennya langsung lapor polisi lah. Gak lama setelah itu, polisi sampai di rumah Sarah. Di sana mereka ngelihat Brandon lagi santuy gitu, duduk-duduk di sofa. Bener-bener kaget kok tiba-tiba ada polisi datang.
Sedangkan Sarah dan keempat anaknya ditemuin lagi di dalam kamar, seakan-akan lagi sembunyi gitu. Nah, polisi tanya ke Sarah, di mana kedua anaknya yang lain. Waktu ditanya gini, entah kenapa Sarah ini tuh malah bohong dan bilang kalau Blake sama Tristan itu lagi di rumah tetangga, lagi main. Lah, ngapain juga bohong? Kan Blake sama Tristan tuh jelas-jelas di kamar sebelah. Ya polisi bisa dengan mudah nemuin mereka lah. Apa coba gunanya bohong kayak gitu? Tapi waktu Sarah jawab kayak gini tadi, salah satu anaknya itu nunjuk ke kamar sebelah sambil bikin gerakan isyarat kayak gini. Seakan-akan ngasih tahu polisi kalau kedua kakaknya itu di kamar sebelah dalam keadaan gak bernyawa. Ngelihat anaknya yang ngasih isyarat kayak gitu ke polisi, Sarah ini langsung kayak mukul anaknya gitu loh. Seakan-akan bilang, kamu kok bilang kayak gitu? Shh, gitu. Nah polisi langsung lah bergegas ke kamar sebelah. Di sana mereka nemuin Blake dan Tristan dalam keadaan tergeletak di lantai, masih dengan kantong plastik menutupi kepala mereka. Jadi polisi cepet-cepet tuh lepas kantong plastiknya. Waktu dicek ternyata mereka berdua ini tuh masih punya detak nadi. Jadi mereka buru-buru dibawa ke rumah sakit buat dikasih pertolongan kan. Tapi sayangnya gak lama setelah itu mereka dinyatakan sudah gak bernyawa lagi. Sementara keempat anak yang lain dinyatakan baik-baik saja. Dua anak yang paling kecil yang umur 3 tahun sama 7 bulan, mereka kan gak sempat diapa-apain tuh. Sedangkan untuk anak yang umur 11 dan 12 tahun, sebenarnya mereka itu trauma berat dan mereka juga masih ngalamin efek dari overdose obat itu, masih mual-mual, masih halusinasi, tapi ya untungnya nyawa mereka ini tuh nggak terancam. Sementara itu, Sarah dan Brandon langsung diamanin polisi buat dimintai keterangan. Nah, waktu dimintai keterangan ini, Sarah dan Brandon itu kan ditaruh di dua ruangan yang berbeda. Si Sarah langsung bikin pengakuan ke polisi dan bilang bahwa Brandon adalah ayah dari keenam anaknya. Dan demi menjaga kerahasiaan hubungan mereka, Brandon ini tuh mutusin buat menghabisi nyawa keenam anak itu. Pokoknya si Sarah ini tuh berusaha nyelamatin diri dengan cara nyalahin semuanya ke Brandon. Sedangkan Brandon langsung bikin pengakuan dan nyeritain semuanya ke polisi. Jadi dia nggak nutupin apa-apa. Tapi meskipun Sarah bikin kebohongan kayak gitu ya, polisi itu udah nemuin banyak banget bukti digital yang nunjukin kalau ya Sarah sama Brandon ini tuh emang udah bersekongkol. Gak ada istilahnya Brandon memanipulasi dan memaksa Sarah buat ngelakuin itu semua. Sarah terus bakalan dijadiin korban selanjutnya. Dan ya udah jelas kalau mereka berdua ini tuh sama-sama bersalah. Tanggal 8 Agustus 2019, prosesi pemakaman Blake dan Tristan pun digelar. Ternyata mereka berdua itu suka banget sama motor gede dan mobil sport. Jadi sebagai penghormatan terakhir, orang-orang tuh pada ngumpulin sekitar 300 motor gede dan 2 mobil Lamborghini buat nganterin Tristan dan Blake ke tempat istirahatnya yang terakhir. Pada akhirnya Sarah dan Brandon mutusin buat mengakui semua kesalahannya. Karena mereka berdua itu sama sekali nggak melihat jalan keluar lain karena ada terlalu banyak barang bukti yang menunjukin kalau mereka bersalah. Jadi pada akhirnya mereka berdua dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman seumur hidup di penjara dengan minimal tahanan selama 35 tahun. Setelah kejadian ini, anak mereka yang umur 11 dan 12 tahun tuh ngalamin trauma berat. Karena ya bayangin aja mereka nyaksiin kedua kakak mereka dihabisin nyawanya oleh mama mereka sendiri dan paman mereka yang ternyata adalah ayah kandung mereka juga. Apalagi anak yang umur 12 tahun kan juga hampir kehilangan nyawanya karena ditenggelamin di bathtub. Jadi setelah kejadian itu, dia itu jadi kayak trauma gitu, mandi di bathtub. Mereka juga bilang kalau mereka tuh kangen banget sama kedua kakaknya, Tristan dan Blake. Mereka berharap Tristan dan Blake bisa kembali lagi, tapi itu nggak mungkin. Selain itu, sedihnya lagi, mereka itu malah sampai kepikiran takut kalau suatu hari mereka berdua bakalan jadi orang jahat kayak Sarah dan Brandon. Aduh, bener-bener kasihan. Oh ya, by the way, setelah kejadian ini rumahnya Sarah itu dihancurin. Dan masyarakat di sana itu bilang bahwa mereka seneng akhirnya rumah ini dihancurin karena setiap kali mereka lihat rumah itu mereka jadi keinget tentang insiden mengerikan itu. Jadi ya mereka seneng lah rumahnya udah gak ada lagi. Anyways, itu tadi untuk kasus kita pada episode kali ini. Thanks for watching. I'll see you. Until next time. Bye-bye.